Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang bahan ajar, LKPD, dan pengalaman belajar. Saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan materi pada kali ini. Yang pertama itu ada bahan ajar. Konsep bahan ajar dalam kajian ilmiah memiliki banyak pengertian, seperti menurut National Center for Competency-Based Training. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar merupakan segala bahan atau baik itu informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Selanjutnya itu ada peran dan fungsi bahan ajar. Peran dan fungsi bahan ajar itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual. Yang ketiga itu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajar. Dan yang terakhir, memungkinkan belajar secara seketika. Selanjutnya ada bentuk bahan ajar. Bentuk bahan ajar itu ada 4. Yang pertama media cetak, yang kedua media audio, yang keempat media audiovisual, yang keempat itu ada media interaktif. Pada media cetak ini ada ada buku, ada handout, yang ketiga itu ada foto dan modul. Pada media audio itu suara guru, rekaman, musik, dan radio. Pada audio visualnya itu ada video, film, sound slide, dan VCD dan DVD. Yang terakhir itu pada interaktif itu ada CD interaktif. Nah, selanjutnya itu ada langkah pengembangan bahan ajar. Langkah pengembangan bahan ajar itu ada 4. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, realisasi kontekstual. Yang keempat itu realisasi pada gosis. Nah, pada identifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswanya. Yang eksplorasinya ini menunjukkan pada kegiatan eksplorasi materi berdasarkan tujuan dalam kurikulum. Yang ketiganya, realisasi kontekstual itu pemilihan teks dan konteks bahan ajar dengan gagasan yang sesuai. Yang terakhir ini adalah realisasi pedagosis. Realisasi pedagosis itu pemilihan bahan ajar sesuai tugas dan latihan dalam bahan ajar. Selanjutnya akan dijelaskan pada Diana Fahrani. Ya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu Diana Fahrani. Selanjutnya ada pengembangan modul. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik, yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Langkah pengembangan modulnya ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, menuliskan hasil pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat digunakan siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang metode penilaian untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran telah tercapai. Yang kelima, guru dapat memodifikasi konten modul dan penilaian melalui umpan balik. Nah, langkah pengembangan modul ini akan terus-menerus berjalan seperti ini. Selanjutnya ada LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah lembaran berisi pertanyaan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep yang ada dalam materi, sehingga peserta didik lebih mudah untuk menulis konsep-konsep
penting dalam pemetaan pikiran. Lembar kerja peserta didik memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman peserta didik dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Langkah penyusunan LKPD, yaitu pertama ada perumusan KD yang sesuai, yang kedua penentuan alat penilaian, yang ketiga ada penyusunan materi, dan yang keempat ada struktur LKPD. Menentukan situasi pembelajaran. Dalam menentukan jenis dan situasi pengalaman belajar, guru harus melakukan perencanaan, yakni dengan menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran seperti bahan ajar dan strategi pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu merupakan sejumlah bahan, alat, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan murid agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan guru untuk mentransfer materi pelajaran dengan tujuan dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh murid. Nah, di sini ada 3 strategi pembelajaran, yaitu card sort, jigsaw, dan index card match. Nah, kalau card sort yaitu kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek, atau mereview ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Nah, kalau jigsaw yaitu strategi yang memberi kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab, untuk bekerja sama dalam kelompoknya, dan menunjuk seseorang yang bisa dijadikan ahli. Artinya, ia sangat memahami materi tersebut dan mampu menjelaskan materi yang telah dipahami ke kelompok lainnya. Nah, yang terakhir ada index card match. Nah, index card match ini merupakan strategi yang di dalam proses pembelajaran diberlakukannya belajar sambil bermain dengan menggunakan kartu. Kartu tersebut berisikan soal dan jawaban. Strategi ini lebih efektif jika dilakukan di lapangan agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Sekian, terima kasih.